Hai pemirsa, selamat bergabung bersama kami Majalah Info Komputer dalam VCD Merakit dan Mengupgrade PC. Saya Siska dan Puri. Kami berdua akan memandu Anda dalam proses merakit dan mengupgrade PC. Merakit dan mengupgrade PC itu kedengarannya dua hal yang sulit ya, tapi sebenarnya bagaimana? Sebenarnya merakit dan mengupgrade PC itu adalah mudah, bisa dilakukan oleh siapa aja. Kita tinggal menggabungkan komponen-komponen yang ada menjadi suatu PC yang utuh. Namun, kita perlu juga tahu langkah-langkah dari proses merakit dan mengupgrade PC itu, agar semuanya bisa berjalan dengan baik ya. betul. Oke pemirsa, mari kita langsung saja. Di hadapan kita sekarang sudah ada berbagai komponen komputer. Kita mulai dari yang ini. Ini adalah casing CompuCase, motherboard Asus, memori Corsair, kartu grafis Asus, prosesor Intel Pentium 4, DVD drive Asus, floppy disk drive, dan ini hard disk Maxtor. Kemudian kita juga butuh monitor. Kali ini kita gunakan monitor GTC. Lalu ada keyboard dan mouse, keduanya dari Logitech. Kita juga butuh speaker dari Philips. Kemudian di sebelah sini ada kabel-kabel daya. Kabel-kabel ini gunanya untuk monitor, untuk casing, dan juga untuk speaker. Yang ini adalah kabel IDE untuk DVD dan hard disk. Untuk floppy disk drive, kita butuh kabel floppy ini. Di sini kita juga butuh kabel audio untuk DVD dan speaker. Kemudian apa lagi nih yang kurang? Selain itu, kita perlu juga tang, obeng, pinset, dan gelang antistatis. Karena di sini kita nggak punya gelang antistatis ya, itu gimana? Apa bisa diganti atau? Nah, gelang antistatis itu fungsinya adalah untuk meredam listrik statis yang ada di tubuh kita. Nah, supaya sewaktu kita merakit, itu listrik statis nggak mengenai komponen-komponen ini yang berakibat rusak. Ya. Nah, untuk mencegahnya, kita bisa menggunakan bodi dari casing ini untuk membuang listrik statis yang ada di tubuh kita. Sebelum merakit ya? Sebelum merakit, betul. Nah, kemudian itu kan untuk hardware-nya ya. Sekarang untuk software-nya kita pakai apa? Nah, untuk software-nya kita menggunakan sistem operasi Windows XP Professional dari Microsoft. Lalu jangan lupa driver-driver penyertanya untuk motherboard, untuk VGA card dan DVD. Lalu buku manual pun jangan lupa, ini penting sekali untuk memandu kita. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya, karena sudah lengkap semua alat-alatnya. Iya. Pertama-tama apa dulu nih? Pemirsa, mari kita mulai merakit. Di sini di hadapan kita sudah ada motherboard. Pertama-tama kita buka manualnya dulu. Dan yang harus diperhatikan adalah posisi dari komponen-komponen yang ada dalam motherboard ini. Nah, bisa tolong sebutin nggak, Pur? Nah, untuk yang bentuknya unik sekali ini namanya soket untuk prosesor. Dia ada pengungkitnya ini, pengunci juga. Jadi fungsinya dia untuk mengunci kaki-kaki prosesor. Dan yang kotak ini namanya penyangga untuk heatsink atau pendingin serta kipas prosesor. Lalu yang bentuknya panjang ini dan ada kuncinya, ujung-ujungnya ini namanya soket untuk RAM. Dan yang untuk memori ya? Betul. Terus yang ini namanya soket untuk IDE. Dan yang agak kecilan ini untuk floppy. Lalu yang coklat ini adalah untuk VGA card atau kartu grafis tipe AGP. Lalu ini slot-slot yang putih ini atau yang RAM ini untuk PCI. Nah, kemudian kalau yang biru kecil-kecil ini apa gunanya? Ini namanya jumper. Fungsinya dia untuk mengkonfigurasi motherboard. Jadi penting ya? Penting sekali. Jadi jangan sampai hilang waktu kita memasangnya. Terus perlu juga untuk memasang kita gunakan pinset. Tuh.
Oke, nah sekarang mungkin bisa kita langsung pasang komponennya. Kita mulai pemasangan prosesor. Sebelum kita masang prosesor, kita lihat dulu buku manual ini, apakah motherboardnya mendukung untuk penggunaan prosesor dengan kecepatan atau tipe ini. Oh ya, memang beberapa kasus ya ada di mana prosesornya tidak didukung motherboard ya. Ya, betul. Kalau itu yang terjadi, gimana solusinya? Kita melakukan update BIOS atau lebih jelasnya bisa dibaca di majalah info komputer. Oke, kalau gitu kita langsung aja pasang prosesornya. Ya, ini prosesor, bisa dilihat. Dalam memasang prosesor perlu diperhatikan titiknya atau tanda panahnya ini menunjukkan poin yang mesti kita pasang Di motherboardnya. di motherboard. Betul. Di motherboardnya di mananya? Ini ada tanda panah putih kecil, lalu di soketnya juga ada tanda, dan di kaki-kakinya juga ada yang tertutup. Sedangkan pada prosesor juga ada tandanya, ada kaki yang hilang di sini. Oh ya, jadi kita nggak mungkin salah ya untuk pasang. Ya, betul. Dan kalau salah, biasanya kakinya akan bengkok. Pengungkitnya mesti dibuka atau penguncinya kita masukkan pelan-pelan sampai masuk, tapi nggak usah ditekan. Akan masuk sendiri Masuk ya? sendiri, betul. Lalu kita kunci pengungkitnya sampai bunyi klik. Oke, sekarang apa lagi? Terus kita pasang kipas dan pendinginnya. Ini perlu diperhatikan juga cara pemasangannya. Di kotak, bentuknya kotak, persegi panjang, ya. Hati-hati sekali. Dan kita tekan ke ujung kakinya ini, kedua-duanya. Yang ini juga. Lalu kita kunci penggitnya, ini kita tarik. Hati-hati jarinya jangan sampai kena kejepit. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah itu kita pasang kabel daya untuk fan ini atau kipas. Ini ada tulisannya di sini, ada tulisan CPU fan. Kita pasang di sini, dan juga nggak mungkin terbalik karena ada kuncinya. Lihat. Ya, pasang. Nah, perlu diperhatikan juga ini letak kabelnya waktu pemasangan itu sedapat mungkin Cari yang terpendek terhadap penghubung ini atau jumpernya. Nah, sekarang apa lagi nih? Kemudian kita pasang memori atau RAM. Ini perlu diperhatikan juga cara pemasangannya.